Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anugrah Bakti Sitanggang, Astia Rahmatiara, Fitriani, Julian Hardina Nugraha, Nur Yuliana Dewi, Nur Sifah, dan Risjanti. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang komunikasi broadcast dan komunikasi network. Pengertian broadcasting. Broadcasting adalah distribusi audio dan video yang mengirimkan sinyal program untuk penonton. Para penonton mungkin masyarakat umum atau subrelatif besar penonton seperti anak-anak atau orang dewasa muda. Broadcasting atau penyiaran radio dan televisi adalah media massa, alat yang dipakai untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Distribusi program radio atau audio dan televisi atau video disampaikan dengan transmisi kepada pendengar dan penonton. Setelah masa kepemimpinan Soeharto, perkembangan jumlah stasiun radio dan televisi sangat pesat sehingga banyak pekerja kedua media ini yang tidak mengenyam ilmu broadcasting. Pengertian broadcast. Broadcast adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan dan lain sebagainya. Dan juga bisa didefinisikan sebagai layanan server ke silent yang menyebarkan data kepada beberapa silent sekaligus dengan cara paralel dengan akses yang cukup cepat dari sumber video atau audio. Broadcasting dalam ilmu komunikasi. Broadcasting merupakan subdisiplin ilmu komunikasi terapan atau applied communication yang khususnya mempelajari pengemasan pesan melalui media massa elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dalam broadcasting juga memperdalam ilmu kemasyarakatan. Artinya bagaimana cara kita untuk terjun langsung dan berhadapan dengan masyarakat luas. Ruang lingkup broadcast meliputi A. Presenter, B. Kameramen, C. Wartawan media, dan D. Dunia perfilman seperti sutradara, produser, editing, dan lain-lain. Jenis-jenis media. Media dapat digolongkan menjadi 3 menurut jenisnya, yaitu media cetak yang terdiri dari koran, majalah, dan lain-lain, media elektronik terdiri dari televisi dan radio, dan yang masih tidak jelas statusnya yaitu media online dengan perangkat internet. Media online juga sering disebut media banci, karena fungsinya sama-sama dapat digolongkan ke dalam 2 media sebelumnya, cetak dan elektronik. Mengenal radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal. Dengan cara modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik, cara modulasi merupakan proses perubahan suatu gelombang periodik, biasanya berfrekuensi rendah, sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang merambat lewat ruang udara dan membawa energi. Sejarah radio. Sejarah radio adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Awalnya sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinu, baik melalui modulasi amplitudo AM maupun modulasi frekuensi FM. Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi, ditemukanlah internet dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. Rata-rata pengguna awal radio adalah para maritim yang menggunakan radio untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan darat. Salah satu pengguna awal termasuk Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Salah satu penggunaan yang paling dikenang adalah saat tenggelamnya RMS Titanic pada tahun 1912, termasuk komunikasi antara operator di kapal yang tenggelam dengan kapal terdekat dan komunikasi ke stasiun darat. Radio digunakan untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antara angkatan darat dan angkatan laut di kedua pihak pada Perang Dunia Kedua. Jerman menggunakan komunikasi radio untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah lautnya dipotong oleh Britania. Amerika Serikat menyampaikan program 14 titik Presiden Woodrow Wilson kepada Jerman melalui radio ketika perang. Siaran mulai dapat dilakukan pada 1920-an dengan populernya pesawat radio, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Selain siaran titik ke titik, termasuk telepon dan siaran ulang program radio menjadi populer pada 1920-an dan 1930-an. Penggunaan radio dalam masa
sebelum perang adalah untuk mengembangkan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal. Dengan penggunaan radar sekarang, radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis dan juga penyiaran radio. Sebelum televisi terkenal, siaran radio komersial, termasuk drama komedi, beragam show, dan banyak hiburan lainnya. Tidak Macam-macam radio. Radio AM. Radio AM modulasi amplitudo bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Kedua gelombang ini sama-sama memiliki amplitudo yang konstan. Namun, proses modulasi ini kemudian mengubah amplitudo gelombang penghantar radio sesuai dengan amplitudo gelombang radio. Yang kedua, radio FM. Radio FM atau modulasi frekuensi bekerja dengan prinsip yang serupa dengan radio AM, yaitu dengan memodulasi gelombang radio penghantar dengan gelombang audio. Hanya saja pada radio FM, proses modulasi ini menyebabkan perubahan pada frekuensi. Yang ketiga, radio internet. Penerima internet mulai mengubah transmisi sinyal analog yang digunakan oleh radio konvensional. Radio internet dikenal juga sebagai web radio, radio streaming, dan e-radio. Bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet. Prinsip kerjanya hampir sama dengan radio konvensional yang gelombang pendek atau shortwave, yaitu dengan menggunakan medium streaming berupa gelombang yang kontinu. Sistem kerja ini memungkinkan siaran radio terdengar ke seluruh dunia, asalkan pendengar memiliki perangkat internet. Itulah sebabnya banyak kaum ekspatriat yang menggunakan radio internet untuk mengobati rasa kangen pada negara asalnya. Di Indonesia, umumnya radio internet dikolaborasikan dengan sistem radio analog oleh stasiun radio terrestrial untuk memperluas jangkauan siaran. Radio satelit. Radio satelit mentransmisikan gelombang audio menggunakan sinyal berbeda dengan sinyal analog yang menggunakan gelombang kontinu. Gelombang suara ditransmisikan melalui sinyal digital yang terdiri atas kode-kode biner 0 dan 1. Sinyal ini ditransmisikan ke daerah jangkauan yang jauh lebih luas karena menggunakan satelit. Hanya saja siaran radio hanya dapat diterima oleh pengguna khusus yang bisa menerjemahkan sinyal transmisi. Sinyal radio satelit juga hanya bisa diterima di tempat terbuka di mana antena pada pesawat radio memiliki garis pandang dengan satelit pemancar. Radio satelit hanya bisa bekerja yang tidak memiliki penghalang besar seperti terowongan atau gedung. Oleh karena itu, perangkat radio satelit banyak dipromosikan untuk radio mobil. Untuk mendapat transmisi siaran yang baik, perlu dibuat stasiun repeater seperti di Amerika agar kualitas layanan prima. Radio berdefinisi tinggi atau HD radio. Radio yang dikenal juga sebagai radio digital ini bekerja dengan menggabungkan sistem analog dan digital sekaligus. Dengan begitu memungkinkan dua stasiun digital dan analog berbagi frekuensi yang sama. Efisiensi ini membuat banyak konten bisa disiarkan pada posisi yang sama. Kualitas suara yang dihasilkan HD radio sama jernihnya dengan radio satelit, tetapi layanan yang ditawarkan gratis. Namun untuk dapat menerima siaran radio digital, pendengar harus memiliki perangkat khusus yang dapat menangkap sinyal digital. Karakteristik radio. Siaran radio mempunyai sifat khusus atau karakteristik yang perlu dipahami, seperti hanya menyajikan suara, dapat membangun daya khayal, dan yang menjadi unggulan utamanya adalah cepat saat itu juga atau real time. Karena dengan mempelajari dan menguasai pengetahuan karakteristik radio inilah program radio dapat dikembangkan secara maksimal. Karakteristik siaran radio yang penting diketahui diantaranya adalah auditif, yaitu konsumsi telinga, the theater of the mind, media imajinasi, at once, cepat atau segera atau seketika, heard once, didengar sepintas, personal atau akrab atau individual, secondary medium, teman dalam aktivitas, menembus ruang dan waktu, murah dan cheap.
Tahapan produksi televisi. Televisi sebagai media elektronik merupakan media yang paling banyak dan digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain karena informasi yang ditampilkan berupa audio visual, televisi bisa menayangkan informasi secara serempak. Selain itu, televisi dapat menjangkau banyak masyarakat. Karena untuk dapat menikmati tayangan televisi, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Dengan demikian, sebuah program televisi akan bisa terus tayang tergantung respon dari masyarakat. Agar sebuah program televisi dapat mencapai sasaran penonton yang diinginkan, maka harus dilakukan beberapa tahapan produksi televisi sebelum kita membuat sebuah program televisi. Berikut merupakan tahapan produksi televisi: membuat tujuan dari produksi, menganalisa target penonton, lihat kembali program sejenis yang sudah ada sebelumnya, membuat proposal program, membuat pengaturan jadwal atau schedule, memilih lokasi, memilih pameran, dan peralatannya. Selanjutnya, membahas pengertian tentang network. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan satu atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer yang lain, dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain, walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Selanjutnya, tujuan network atau jaringan. Yang pertama, network atau jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone terpisah untuk jumlah pengguna sama, serta berbagi pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Kedua, network atau jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan mengakses ke data sewaktu sedang diproses. Yang ketiga, network atau jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Yang keempat, network atau jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, dan groupware, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Yang kelima atau yang terakhir, network atau jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Akses jarak jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.